Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para lovers dan para subscriber semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini yang semoga diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau beserta para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan menjawab, lebih tepatnya bercerita bagaimana Dr. Indra bisa menjadi seorang peruqyah. Baiklah, semua ini berawal di tahun 2013. Di akhir 2013, saya ditugaskan di Puskesmas Wajo Hulu. Itu kalau tidak salah bulan September 2013 saya dipindahkan dari Puskesmas Semudun, Desa Semudun, ke Puskesmas Wajo Hulu di Desa Wajo Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Tahun 2013 akhir saya mulai bekerja di situ. Kemudian pada suatu hari di tahun 2014 ada seorang warga yang datang ke rumah. Jadi waktu itu saya tinggal di rumah dinas dokter di belakang puskesmas, tepat di belakang puskesmas. Kalau tidak salah hari itu hari Minggu ya, sebentar. Besok saya ambil, oke. Hari Minggu sore setelah asar ada seorang warga yang datang ke rumah. Lalu kata bapak itu, "Pak dokter, tolong ke rumah saya, tolong kasih anak saya obat penenang," katanya. Obat penenang. Lalu saya tanya, "Ada apa pak? Anaknya kenapa?" Katanya anaknya itu kejang-kejang katanya. Kejang-kejang. Ya udah, pergilah saya kan. Pergi ke desa, ke rumah warga ini. Setelah saya sampai di rumahnya, pada saat itu sudah ramai sekali orang, tetangga-tetangganya pada datang ke rumah pasien ini. Nah, setelah saya lihat, ternyata pada saat itu anaknya itu sedang berada di lantai dalam posisi tengkurap ya bahasa Indonesianya. Posisinya begini, gini, nah, gini, tangannya gini, kakinya itu ya seperti cicak gitulah, atau seperti buaya. Nah, pasti udah tahu arahnya kan? Ya begini nih, gitu. Ramai orang ini di situ mengerumuninya. Setelah saya lihat, ini sih bukan kejang, ini lagi kesurupan. Jadi anaknya itu kesurupan sebenarnya. Kata bapaknya itu kejang. Nah, pada saat itu saya bingung. Ini harus diapakan? Nah, bagaimana caranya itu kan? Saya itu bingung pada saat itu. Lalu saya mulailah membacakan surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang saya ingat, yang saya hafal waktu itulah. Nah, pada saat membacakan itu pun saya bingung. Saya berdiri, saya duduk di sampingnya. Ada beberapa keluarganya itu memegang dia, karena dia tuh kayak mau berontak-berontak gitu. Saya bacakan itu. Dan pada saat itu saya lupa waktu itu ya, dia reaksinya dia masih meronta-ronta gitulah, masih meronta-ronta. Lalu saya berdiri dan memanggil bapaknya keluar ya, gini, "Pak," saya bilang gini, "Pak, ini bukan dengan saya berobatnya.
Kenapa dok, katanya, kenapa anak bapak ini bukan kejang, ini adalah kesurupan. Nah, ini saya tidak tahu, bukan saya yang ngobati, saya tidak tahu cara mengobatinya. Saya bilang, bapak cari seorang ustadz, anak bapak ini harus diruqyah. Itu. Lalu setelah itu saya pulang. Nah, di dalam perjalanan, sepanjang jalan itu, saya berpikir, saya tidak tahu sampai kapan saya ditugaskan di desa itu, di desa Wajuhulu itu. Dan mungkin kejadian hari ini bukan yang terakhir kalinya. Mungkin suatu hari nanti saya akan menemui situasi yang sama. Nah, sejak saat itulah saya bertekad untuk belajar ruqyah. Pada saat itu saya merasa merasa bodoh, ya, pastinya saya merasa bodoh. Saya hafal beberapa ayat Al-Quran. Ya, namanya kita ini kan, kita untuk sholat kan kita menghafalkan surah-surah pendek, kita hafalkan. Cuman ketika berada di situasi seperti itu, saya bingung. Ya, membaca Quran insya Allah ya bisa lah kan waktu itu. Baca Quran, caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Saya benar-benar bingung. Ini pasiennya harus diapakan? Kemudian membacakan Quran itu bagaimana seharusnya gitu ya. Pokoknya waktu itu saya bingung aja. Nah, saya bertekad di dalam hati, saya ini seorang muslim. Dan ya kalau memang bertemu seperti itu lagi, harusnya saya bisa. Nah itu. Harusnya saya bisa. Tapi ternyata walaupun saya punya beberapa hafalan surah, ternyata ketika berhadapan dengan situasi yang real seperti itu, saya kebingungan. Nah, itu berarti saya harus belajar. Karena saya tidak tahu caranya. Ya kan? Jadi saya harus belajar. Mulailah saya mencari info. Mencari info pelatihan ruqyah di Pontianak. Pada saat itu saya dapat informasi dari seorang teman, katanya nanti akan ada pelatihan ruqyah mandiri. Pelatihan ruqyah mandiri. Jadi nanti akan ada tim, ya, ada ustadznya, ada tim-timnya lah. Nah itu nanti ada pesertanya. Nah pesertanya itu ada laki-laki, ada perempuan, dipisahkan tempatnya pada ngumpul di masjid. Nanti ustadznya menjelaskan tentang ruqyah itu apa, ruqyah itu bagaimana, dan seterusnya. Lalu diajarkan tata cara melakukan ruqyah mandiri. Jadi basicnya itu kan ruqyah mandiri, ya, kita meruqyah. Teknik-teknik sederhana ruqyah itu diajarkan. Jadi waktu itu saya ikutlah saya. Kemudian setelah selesai, saya datang ke ustadznya. Pak Ustadz, saya pengen menjadi peruqyah, saya bilang. Oh, boleh, katanya. Apalagi Anda seorang dokter, katanya. Nah, waktu itu kan, apalagi Anda seorang dokter, itu bagus sekali, katanya. Ya udah, nanti kita ada event lagi di tempat lain, ya, masih di Kota Pontianak, di tempat lain, nanti ikut ya, katanya. Akhirnya saya ikut waktu itu. Allah mudahkan saya ikut lagi, jadi saya belajar lagi. Nah, pulang dari pelatihan ruqyah yang pertama itu kan, ya, saya dapat sedikit ilmu lah kan, tambahan ilmu. Kemudian surah-surah yang digunakan oleh beliau pada saat itu. Jadi waktu mulai praktek ruqyah mandiri itu, beberapa orang yang ikut itu ada yang bereaksi di sebelah laki-laki, ada yang di belakang hijab itu, yang bagian perempuan ada timnya, ada tim perempuan yang jelas itu istri dari ustadznya. Nah, istri ustadznya, terus ada beberapa temannya mungkin. Nah itu yang mengurusi akhwat yang di belakang. Nah yang ikhwan-ikhwan yang di depan nih ustadznya sama ada beberapa temannya. Jadi saya waktu itu melihat ada yang bereaksi, ya. Ustadznya langsung sekalian lah meruqyah jadinya. Nah diruqyah sama ustadznya. Setelah ikut beberapa kali, saya ya akhirnya adalah sedikit bekal. Nah itu ya. Tuh, jadi awalnya saya belajar ruqyah tuh di situ. Saya tidak belajar kepada kepada seorang syekh, tidak, saya belajar dengan ustadz lokal yang di Pontianak itu. Nah gitu. Jadi tidak ada apa-apanya. Kalau peruqyah lain kan yang mungkin Anda sudah kenal, yang ada di Indonesia, yang sudah ternama lah,
sudah yang sudah banyak membantu umat, banyak membantu kaum muslimin yang mengalami gangguan. Nah itu mungkin ya mereka gurunya ya yang sekelas syekh, ya kan, sekelas ulama, sekelas ahli-ahli ruqyah lah. Kalau saya cuman belajar dari ya seorang ustadz lokal. Semoga Allah balas dia dengan kebaikan. Insya Allah pahala jariahnya mengalir kepada beliau juga, insya Allah. Oke, jadi itu awal saya belajar. Lalu saya merasa saya harus meningkatkan meningkatkan pengetahuan, juga meningkatkan skill kan. Karena ruqyah itu kan praktek, jadi ya memang harus dipraktekkan. Berarti saya harus mencari pasien, nah, kayak gitu. Nah, sebelum itu saya ingin memantapkan diri. Jadi saya berusaha mencari buku pegangan ruqyah. Awalnya waktu itu saya browsing di internet, saya cari ada di sebuah toko online buku ruqyah. Waktu itu yang saya lihat ada beberapa buku ruqyah, tapi saya tertarik pada sebuah kitab ruqyah ya. Penulisnya adalah seorang ulama, namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau itu adalah seorang ulama di Mesir. Beliau masih hidup sampai sekarang, masih hidup ya, hafizahullah. Nah, ketika saya baca nama penulis bukunya ini, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, siapa ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi belum pernah mendengar. Cuman dari penjelasan singkat buku itu, apa istilahnya ya, kalau yang misalnya cover bukunya di belakangnya itu kan ada semacam ulasan singkat tentang bukunya ya, apa istilahnya itu ya, lupa saya. Entah itulah, pokoknya itu ya, penjelasannya ini bagus nampaknya. Ini nampaknya bagus. Akhirnya saya belilah waktu itu secara online. Saya beli waktu itu kitabnya, itu tahun 2014 itu kitab terjemahannya itu ada 3, bukunya kecil, 3 buku tentang jin dan ruqyah, kemudian tentang sihir. Yang satunya itu bukunya itu namanya, judulnya Benteng Gaib kalau tidak salah. Nah, yang sekarang yang saya lihat cetakan yang terbaru itu tebal dia. 3 buah buku itu digabung jadi satu, namanya kitab ruqyah. Ini sebentar. Nah, ini dia. Ini buku terjemahan. Ini ya. Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya. Nih. Ini yang biasanya subscriber tanya, dokter, kalau ada kitab ruqyah yang rekomendasinya apa, katanya. Ini saya biasa rekomendasi ini, kitab ruqyah Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Nah, di sini dijelaskan tentang jin, dunia jin, alam jin, kemudian sihir, kemudian tata cara pengobatan ya, kesurupan jin, kemudian tata cara pengobatan sihir, lengkap di sini. Nah, di bagian belakang itu sebentar, ada contoh aplikasi. Sebentar, ya udah nanti aja. Jadi gini, di dalam buku ini Syekh Wahid Abdus Salam Bali menjelaskan dan menekankan bahwa jin itu ketika mereka mengganggu manusia, ketika orang itu diruqyah dan jinnya muncul, maksudnya orangnya kesurupan, sebisa mungkin jin itu didakwahkan, diajak untuk masuk ke dalam Islam. Nah, itu yang saya tangkap dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Lalu di buku ini juga ada beliau tuliskan beberapa contoh cara beliau menyampaikan dakwah kepada jin, yaitu ada dialog, maksudnya ada dialog jin dengan jin yang masuk ke badan pasien itu, didakwakan sehingga memeluk Islam. Nah, saya tertarik dengan metode ini karena saya pikir
dari ruqyah-ruqyah yang saya pelajari maupun yang saya lihat di YouTube waktu itu, kan ada tuh video-video pelatihan ruqyah di YouTube, kemudian peruqyah-peruqyah yang ada di YouTube waktu itulah. Saya pikir metode yang dibawakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini agak berbeda, dan rasanya di hati saya lebih sreg ke sini gitu. Jinnya tuh diajak masuk Islam dulu ya, atas izin Allah kan. Nah seperti itu. Nah masalahnya, saya kan tidak pernah melihat beliau meruqyah. Bagaimana caranya? Itu kan cuman tulisan kan, tulisan dialog beliau dengan jin, bagaimana cara beliau mendakwahkan Islam kepada jin. Lalu saya cari di YouTube Syekh Wahid Abdul Salam Bali ruqyah, dan ternyata ada muncul beberapa video, potongan video dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Saya pikir itu video ruqyah, ternyata bukan. Ternyata video beliau sedang memberikan penjelasan tentang beberapa masalah terkait akidah, terkait fikih, yaitu waktu itu yang saya ingat itu beliau menjelaskan tentang Maulid Nabi, tentang sholat tahiyatul masjid, tentang dan beberapa hal lain lah. Jadi hanya potongan-potongan aja. Saya pikir sayang sekali tidak ada video ketika beliau mempraktekkan ruqyahnya.